Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya di channel Dayah Online Aceh News. Hari ini teman-teman ada berita menarik lainnya tentang Aceh, di mana ada penyegelan beras 250 ton oleh pemerintah karena diduga ilegal, yang masuk melalui pelabuhan Sabang, dan beras itu berasal dari Thailand oleh PT Multazam Sabang Group. Padahal teman-teman, melalui pelabuhan Sabang sudah bukan kali ini saja bahwa beras diimpor. Tapi kenapa kali ini yang menjadi masalah? Sehingga Menteri Pertanian turun tangan, langsung menyegel. Dan inilah hari ini fenomena yang terjadi di Aceh. Padahal pelabuhan bebas Sabang itu teman-teman, itu sudah diatur oleh pemerintah dalam regulasi bahwa Sabang merupakan pelabuhan bebas. Bukan cuman setelah adanya MOU Helsinki. Dari dulu Sabang itu memang merupakan pelabuhan bebas di Aceh. Dan momen ini teman-teman berkenaan dengan revisi UU-PA yang sedang dilakukan di DPR RI dan masih dalam pembahasan. Sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi rakyat Aceh tentang etikat baik Jakarta. Bahkan kalau menurut Menteri Pertanian, instruksi Presiden Prabowo bahwa dalam rangka swasembada pangan tidak ada impor beras. Tapi kan ini berbicara tentang Aceh, di mana letak kekhususan Aceh. Jika hari ini hal-hal yang menyangkut dengan kewenangan Aceh masih belum dipahami oleh pemerintah pusat, dan banyak publik di Aceh yang merespon tentang hal ini, teman-teman ya. Bahwa kita bisa menilai sendiri bahwa etikat baik Jakarta terhadap Aceh sama sekali tidak ada. Dan menyangkut dengan hal ini, ya, bisa kita lihat berita ya teman-teman ya. Oke. Inilah gudang beras milik PT Multazam Sabang Group yang disegel pada Minggu siang. Terlihat petugas memasang garis polisi di depan pintu masuk gudang sehingga tak ada yang bisa keluar masuk. Gudang tersebut disegel akibat menyimpan beras impor ilegal asal Thailand dan Vietnam sebanyak 250 ton. Di tempat terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan impor beras tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah. Menurutnya, izin impor dari Kementerian Teknis maupun Kementerian Perdagangan tidak pernah diterbitkan untuk memasukkan beras tersebut. Amran menduga ada pihak yang merencanakan memasukkan beras impor asal Thailand karena ia menemukan izin impor tersebut sudah terbit sebelum rapat pada 14 November 2025. Rapatnya di Jakarta, minta rapat rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Oke teman-teman, selanjutnya melalui juru bicara pemerintah Aceh, Muhammad MTA,
bahwa mengatakan sebenarnya persoalan ini sudah clear dan persoalan izin dari pusat itu sudah dikantongi sejak awal karena menyangkut dengan pelabuhan bebas Sabang, sehingga Mualim atau Muzakir Manaf mengatakan bahwa Menteri Pertanian tidak memahami tentang sensitivitas Aceh, bahwa sebenarnya Aceh harus dilihat dengan kacamata khusus biar ya tidak terjadi miskomunikasi, biar tidak salah persepsi antara hubungan pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Ya, bisa kita lihat teman-teman dalam rilis yang disampaikan oleh juru bicara teman-teman, ya rilisnya seperti ini yang dikatakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dan kita sangat sayangkan, ya, sangat kita sayangkan jika memang itu benar-benar sudah ada izin, kemudian ini disegel karena dianggap ilegal, berarti ada sesuatu, ada yang tidak beres antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Dan siapa yang akan menyelesaikan persoalan ini? Siapa yang akan menanggung kerugian yang sangat besar itu? Dan bagaimana pandangan investor nantinya yang ingin ya, bekerja sama dengan pemerintah Aceh? Karena kita ketahui bahwa saat ini pemerintah Aceh sedang menggalakkan kerjasama dengan investor dengan dalih kewenangan Aceh yang lebih besar daripada daerah lain. Dengan dalih Aceh punya kekhususan, Aceh punya MOU Helsinki. Kalau hal-hal seperti ini masih terjadi, maka kita yakin investor tidak bakalan masuk untuk menanam saham di Aceh. Kita yakin hal itu pasti terjadi jika campur tangan pusat, intervensi pusat pada hal-hal yang dicurigakan terhadap undang-undang kekhususan Aceh. Baik teman-teman, berikan komentar Anda. Kita tunggu di kolom komentar. Terima kasih.